Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, kita akan mempelajari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi. Kita lihat videonya bersama ya. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu, bisa, atau memiliki 3 hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna atau arti Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menghafal Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Baqi beserta artinya. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu atau menunjukkan sikap terpuji sebagai implementasi dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi dalam kehidupan nyata setiap hari. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita awali dulu dengan mengamati atau mencermati beberapa gambar berikut ini dulu ya. Kita awali dari gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Nah, di sini ada gambar seorang anak kecil yang sedang membantu seorang ibu yang sudah tua yang sedang menyeberang di jalan raya. Nah, berarti ini menunjukkan tentang sikap menolong. Nah, ini tentang gambar 1. Apa hubungannya antara sikap menolong dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Nanti kita akan bahas bersama. Gambar yang kedua. Nah, ini gambar tentang seorang anak perempuan yang menyerahkan zakat kepada badan amil zakat. Nah, jadi ini juga termasuk sikap menolong, karena dengan memberikan zakat dari harta yang kita miliki, itu nanti bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini berarti juga ada hubungannya dengan materi Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Apa hubungannya? Yuk nanti saksikan terus videonya ya. Gambar 3 dan gambar 4. Nah, gambar 3 ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan alam semesta, berupa tentang hamparan sawah yang luas, padi yang sudah menguning, kemudian ada binatang bebek yang sedang melintas di jalan, dan kemudian ada seorang anak laki-laki sedang mengendarai sepeda. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu sangat indah. Nah, kemudian gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gambar tentang luar angkasa. Nah, ini ada beberapa planet, dan planet ini semuanya tidak ada yang menempel. Nah, semua planet ini selalu berada di porosnya masing-masing dan tidak pernah bergeser dari porosnya. Bahkan planet ini belum pernah ada peristiwa saling bertabrakan, kecuali ketika besok terjadinya hari kiamat. Nah, ini berarti menunjukkan kekuasaan Allah, atau Allah itu maha kuasa.
Gambar yang kelima, nah ini menunjukkan tentang perkembangan manusia mulai dari bayi. Nah ini mulai dari bayi, kemudian menjadi anak balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, menjadi orang tua, dan akhirnya setelah menjadi orang tua, kebanyakan pasti orang itu akan meninggal dunia. Nah tetapi tidak pasti orang itu meninggal dunia ketika di usia sudah tua. Banyak ketika bayi baru dilahirkan itu sudah meninggal, anak-anak meninggal, kemudian masih remaja sudah meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan kekal hidup di dunia selamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kita alami di dunia ini itu tidak akan ada yang kekal selama itu atas kekuasaan Allah. Nah, tetapi hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap kekal meskipun manusia dan alam semesta ini akan hancur. Nah, dari kelima gambar ini ada hubungannya dengan materi Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Oke, kita simak terus. Sebelum kita lanjut untuk membahas masing-masing pengertian dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadim, Al-Muqadir, dan Al-Baqi, yuk sekarang kita membahas dulu tentang pengertian Asmaul Husna. Kita bahas bersama ya tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu Allah itu memiliki Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, dan Asmaul Husna itu secara keseluruhan jumlahnya ada 99 dan terdapat di dalam kitab Al-Quran. Nah, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah, nama-nama pilihan bagi Allah, dan kita diharapkan bisa untuk menerapkan atau mencontoh masing-masing dari Asmaul Husna yang dimiliki Allah, yaitu ada 99. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Asmaul Husna As-Somad. Nah, As-Somad itu adalah artinya Allah itu maha dibutuhkan, atau Allah itu tempat meminta atau tempat bergantung. Nah, jadi manusia itu, khususnya kita sebagai umat Islam, kita itu harus selalu bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah tempat meminta dan bergantung untuk meminta pertolongan. Nah, Asmaul Husna As-Somad ini dijelaskan oleh Allah, itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Nah, Al-Ikhlas itu bunyinya ayat pertama bagaimana? Ya, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dia Allah yang Esa. Nah, As-Somad ini dijelaskan di Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Nah, ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti jika ada orang yang meminta pertolongan dan menyembah kepada selain Allah, itu berarti disebut sebagai orang yang musyrik, yaitu sudah menyekutukan Allah, dan perbuatan orang itu disebut sebagai perbuatan syirik. Nah, contohnya misalnya tentang As-Somad. Tadi kita sudah mengamati gambar tentang anak yang membantu orang sedang menyeberang, dan tentang anak yang menyerahkan sebagian hartanya kepada amil zakat. Berarti anak itu sudah bisa mencontoh nama Allah As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Berarti kedua anak tadi itu bisa mencontoh, yaitu bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Nah,
sebagai umat manusia itu pasti saling membutuhkan, berbeda dengan Allah. Nah, pernahkah kalian mengamati tentang semut? Nah, semut itu adalah salah satu makhluk Allah yang kerjasamanya sangat bagus. Nah, semut itu ketika ada satu makanan kecil yang misalnya jatuh, itu misalnya ada satu semut yang mengetahui ada makanan, nah pasti nanti dia akan memberitahu teman-temannya, kemudian meskipun hanya sekecil misalnya satu butiran roti yang jatuh, itu pasti nanti akan dibawa bersama-sama oleh banyak semut. Nah, itu menunjukkan bahwa semut itu saling membutuhkan atau bisa dibutuhkan satu sama lain. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita terapkan dalam mencontoh sikap atau sifat nama Allah As-Samad. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh perilaku yang menunjukkan atau mencerminkan sikap manusia dalam mencontoh Asmaul Husna As-Samad. Nah, yang pertama, kita harus selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai tempat meminta yang paling utama dalam semua keinginan kita yang baik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dimintai pertolongan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti contohnya kita harus selalu berdoa kepada Allah. Kita meminta apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sikap yang mencerminkan tentang mencontoh Asmaul Husna As-Samad adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dicontohkan dalam dua gambar yang kita amati tadi, yaitu membantu orang tua yang menyeberang di jalan dan menyisihkan sebagian rezeki kita dibagikan kepada amil zakat untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu misalnya ada contoh lagi, misalnya teman kalian sedang sakit, kemudian kalian juga bisa menjenguk teman kalian itu. Kalian bisa datang untuk menghibur teman kalian yang sedang sakit. Nah, kemudian yang ketiga, sikap atau perilaku yang mencerminkan tentang Asmaul Husna As-Samad adalah berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, misalnya teman kalian ketika di sekolah itu lupa tidak membawa alat tulis. Nah, kemudian kalian itu membawa alat tulis lebih dari satu. Nah, kalian harus bisa mencontoh As-Samad ini, Asmaul Husna As-Samad. Berarti kalian harus bisa dibutuhkan oleh teman kalian dengan cara memberikan bantuan, meminjamkan alat tulis yang kalian miliki. Nah, ini adalah tentang Asmaul Husna As-Samad yang artinya maha dibutuhkan atau tempat Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Nah, Al-Muqtadir ini artinya Allah itu maha kuasa atau maha menentukan. Seperti yang tadi kita amati di gambar tentang ciptaan Allah berupa hamparan luas sawah dan beberapa planet yang berada di luar angkasa belum pernah bertabrakan, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Semua planet itu tidak ada yang bertuburkan sampai sekarang, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha menentukan. Nah, Al-Muqtadir ini, Asmaul Husna Al-Muqtadir itu dijelaskan dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadi Allah itu maha berkehendak dan maha berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah itu dalam menghendaki sesuatu itu tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun, tapi Allah itu cukup berkata kun fayakun.
maka jadilah iya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa atau menentukan. Nah, misalnya ada contoh, ada seorang yang sakit, itu divonis oleh dokter sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, tetapi ternyata atas kekuasaan Allah, Allah berhak menentukan ternyata orang itu masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Tetapi di kesempatan lain, ada orang yang tadinya sehat, dia tidak menunjukkan gejala bahwa dia itu sakit atau menunjukkan gejala akan meninggal dengan waktu yang cepat. Tetapi karena suatu kejadian, dia mengalami kecelakaan misalnya, akhirnya dia meninggal dengan cara yang mendadak. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha menentukan segala apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam upaya untuk mencontoh Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang pertama, kita harus selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat berlindung. Nah, jadi kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya, kita harus selalu rajin membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Karena di dalam surat Al-Falaq itu mengandung makna bahwa kita harus berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan seperti kejahatan pada malam gelap gulita, kemudian kejahatan makhluk, dan kejahatan perempuan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Dan kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah tidak hanya dengan membaca surat Al-Falaq, tetapi juga harus berlindung kepada Allah dengan mengagungkan asma-asma Allah yang lain. Dan yang kedua, perilaku yang menunjukkan meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, kita harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Seperti tadi contohnya saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu maha menentukan. Orang yang tadinya sehat tidak menunjukkan adanya gejala akan meninggal, tetapi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu maha menentukan dan kita tidak tahu hidup sampai kapan, berarti kita harus selalu berusaha untuk melakukan amal kebaikan karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya. Nah, jadi ini beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam upaya mencontoh Asmaul Husna Al. Yang ketiga, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim itu artinya Allah maha mendahului. Nah, sudah pasti Allah itu adalah maha dahulu dibandingkan dengan alam semesta dan makhluk yang diciptakan. Allah itu pasti maha mendahului. Seperti contohnya misalnya di rumah kalian itu ada perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Berarti antara meja, kursi, perabotan dengan yang membuat itu berarti lebih dulu yang membuat. Nah, itu sama artinya dengan Allah itu memiliki nama Al-Muqaddim yang artinya maha mendahului. Karena Allah itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, Asmaul Husna Allah Al-Muqaddim ini dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, berarti di dalam surat Al-Hadid ayat 3 ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah yang paling awal dan Allah itu adalah yang paling akhir. Ini menunjukkan bahwa Allah itu
yang maha menciptakan dan maha mengawali dan mengakhiri. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa contoh perilaku yang menunjukkan atau mencontoh Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, yang pertama itu selalu memberi contoh berbuat baik kepada orang lain. Nah, berarti kalau kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik, berarti kita juga harus terlebih dahulu melakukan amal kebaikan itu dengan cara memberi contoh secara langsung. Kita benar-benar sudah melakukannya terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita memberi atau menyuruh orang lain, menasihati orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi kita belum melakukan amal kebaikan tersebut. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan sampai mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, jadi kita itu harus selalu mengerjakan amal perbuatan yang baik, jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi sampai merugikan orang lain ya. Dan yang ketiga, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Nah, jadi ketika ada tugas atau dari sekolah atau PR ataupun tentang belajar, berarti tidak boleh ditunda-tunda. Berarti anak yang masih menunda-nunda dalam belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah itu belum bisa mencontoh Asmaul Husna Al-Muqaddim. Dan yang keempat, harus selalu mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Nah, yang ini anak-anak harus bisa mencontoh Al-Muqaddim dengan cara mementingkan kepentingan umum dari kepentingan sendiri. Nah, meskipun sulit, tetapi kita harus sama-sama belajar untuk mencontoh Asmaul Husna Al-Muqaddim yang artinya maha mendahului. Intinya, kita harus selalu mengawali, mendahulukan perbuatan baik dan jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi sampai merugikan orang. Yang keempat, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Baqi. Nah, Al-Baqi ini artinya Allah itu maha kekal. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah rusak meskipun akan datangnya hari kiamat. Berarti semua manusia, makhluk hidup yang lain, dan semua alam semesta yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kerusakan. Seperti contohnya gambar tadi yang sudah kita amati tentang perkembangan manusia mulai dari bayi sampai dengan meninggal dunia, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua manusia pasti akan meninggal dunia. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Berbeda dengan Allah, karena Allah itu adalah yang maha kekal. Meskipun ketika besok hari kiamat Allah itu akan tetap ada, akan tetap hidup, dan akan tetap abadi. Itu karena Allah memiliki nama Al-Baqi yang artinya maha kekal. Tentang Asmaul Husna Al-Baqi ini dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi Qulu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, berarti di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 itu dijelaskan bahwa semua yang ada di dunia itu pasti akan binasa. Kemudian di ayat 27 dijelaskan bahwa hanyalah Allah dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berarti itu Allah itu yang akan tetap kekal dan tidak akan pernah rusak atau binasa meskipun akan datangnya hari kiamat. Sekarang kita akan membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan mencontoh Asmaul Husna Al-Baqi. Yang pertama, menyadari bahwa harta yang dimiliki manusia itu tidak akan kekal.
Nah, ini berarti mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia itu jangan terlalu berlebihan dalam mencari harta. Karena harta yang kita miliki itu bisa saja dengan sekejap itu diambil kembali oleh Allah. Misalnya seperti kisahnya Qorun, dia itu selalu diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta benda yang sangat banyak. Si Qorun itu sangat menyombongkan kekayaan yang dia miliki. Tetapi pada akhirnya Allah memberikan azab kepada Qorun. Akhirnya Qorun itu ditenggelamkan oleh harta benda yang dia miliki. Nah, ini menunjukkan bahwa harta itu tidak akan bisa menolong manusia ketika harta itu dijadikan sebagai hal untuk menyombongkan diri. Tetapi jika harta itu digunakan untuk hal kebaikan, maka juga akan bisa menolong manusia itu sendiri. Kemudian, contoh yang kedua, bahwa hanya Allah yang maha kekal. Nah, berarti kita tidak boleh sombong ketika kita itu menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Misalnya, sudah menjadi orang kaya, memiliki beberapa fasilitas yang mewah, misalnya mobil yang mewah, kemudian rumah yang mewah, harta benda yang melimpah. Nah, itu jangan sampai membuat diri kita menjadi sombong kepada orang lain, karena bisa saja harta itu hanya akan menjerumuskan atau memusnahkan manusia itu sendiri ketika dijadikan sebagai tempat kesombongan. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu bisa mencontoh atau selalu berpegang teguh bahwa kita harus selalu percaya bahwa hanya Allah yang dibutuhkan untuk meminta pertolongan. Kemudian tentang Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha menentukan. Berarti kita harus selalu berusaha berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian Al-Muqaddim, Maha mendahulukan atau Maha kuasa. Berarti kita harus selalu berpegang teguh kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian Al-Baqi, kita harus selalu percaya bahwa Allah itu adalah yang paling kekal. Kita tidak boleh sampai menyombongkan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki itu adalah tidak akan kekal. Harta yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan yang diberikan oleh Allah, hanya bersifat sementara. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebelum kita akhiri pelajaran, yuk kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.